Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, jamaah Jumat yang seiman dan seperjuangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah kita semua yang hidup di alam dunia ini, karena ada satu azab dari Allah yang sangat luar biasa sakitnya ketika manusia itu masih berada di alam dunia ini. Adapun azab atau siksa itu namanya istidraj. Istijraj, dan kata istidrak ini cuma ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 183. Allah menegaskan walladzina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la yahtasibun.
siapa orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya akan kami berikan istidraj dari arah yang tidak mereka ketahui. Hadirin sekalian, apa itu istidraj? Secara bahasa bisa menjadi mengeluarkan, bisa jadi melepaskan, bisa jadi membiarkan. Lebih tegas lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menegaskan, idza ra'aitallah yu'til abdu minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqim fi ma'asihi fa inna ma'anhu istidrak. Jadi kata Nabi, jika kamu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang di alam dunia ini atas apa yang diinginkannya, tetapi dia dalam keadaan maksiat kepada Allah, maka itu orang tersebut dinamakan terkena istidraj. Siapapun orangnya yang menginginkan fasilitas di alam dunia ini, mau jabatan, pangkat, kedudukan, uang yang berlimpah, kekayaan, pengaruh yang luar biasa, kalau itu yang diproses sedemikian rupa dengan cara melanggar aturan Allah, maka tidak segan-segan Allah memberikan apa yang diinginkannya. Hadirin sekalian, lebih jelas ada urutan orang yang terkena istidraj agar kita berhati-hati. Allah terangkan dalam surah Al-An'am surat ke-6 ayat 44. Allah berfirman, "Falama nasu ma dzukiru bi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun." Ada 5 tahapan orang yang terkena istidraj, dan itu bisa terjadi kepada siapapun juga. Yang pertama, ketika manusia itu mengabaikan aturan Allah, falama nasuma dzukiru, dalam rangka mendapatkan fasilitas kehidupan di alam dunia, dia tidak lagi mau pakai peraturan dunia dilanggar, terlebih lagi peraturan Allah dilanggar. Lalu fatahna alaihim abwaba kulli syai', Allah bukakan, Allah biarkan, Allah kasih. Seseorang ingin mendapatkan jabatan dengan cara suap, dengan cara money politik, dengan cara membohongi orang banyak, Allah kasih. Ketika jabatan itu dengan cara yang tidak benar, melanggar aturan Allah, melanggar aturan yang berlaku dalam satu tempat, Allah lepas, Allah kasih jabatan itu, lalu orang itu merasa segala-galanya
Jadi Allah menyatakan ketika orang meraih fasilitas hidup di alam dunia dengan cara melanggar aturan Allah, dan begitu dia dapat, dia merasa wah, merasa segala galanya, luar biasa pengaruh dan kedudukannya. Tapi itu fase yang ketiga. Fase yang keempat Allah tegaskan, akhadnahum batatan. Kemudian orang yang semacam itu Allah jatuhkan sekonyong-konyong. Allah hancurkan prestasi yang tadi di dalam ayat 182 Al-A'raf, dari arah yang tidak diketahui, yang tidak diperhitungkan sebelumnya, tidak disangka-sangka. Manusia boleh merekayasa, mengatur, tetapi Allah menunjukkan rekayasa Allah itu yang terjadi. Akhirnya apa? Akhadnahu baghtatan. Allah jatuhkan orang itu yang terkena istidrak sekonyong-konyong. Setinggi apapun pangkatnya, setinggi pun apapun pengaruhnya, sebesar apapun banyak hartanya, jatuh secara sekonyong-konyong dengan izin Allah. Maka kalau sudah demikian, tahapan yang kelima adalah fa'idahum mublisun, maka mereka itu akan bersedih, akan membisu, tidak bisa berkata apapun juga, lalu kemudian dijauhkan oleh orang baik. Hadirin sekalian jemaah yang berbahagia, oleh karena itulah kita menyadari bahwa hidup kita di alam dunia ini ada batas waktunya, dan kita hidup di alam dunia ini cumalah ngontrak. Sebentar kita akan meninggalkan dunia ini. Oleh karena itulah kita berusaha semaksimal mungkin, meskipun kesempatan itu ada, kita tegak teguh memegang aturan Allah dan Rasulnya. Agar apa? Agar kita tidak terkena istidrak atau siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qali hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Hadirin sekalian, mari sama-sama kita renungkan firman Allah di surat yang terakhir dari surah Al-Baqarah. Di ujung-ujung yang terakhir, Allah mengingatkan kepada kita yang berupa kita memperbanyak berdoa kepada Allah. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana ansurna al qaumil kafirin. Hadirin sekalian, kita perhatikan itu ada dalam satu ayat beruntutan wa'fu 'anna waghfir lana. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Berurutan itu kata-kata wa'fu 'anna waghfir lana. Yang pertama, wa'fu 'anna, kita ini menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan kita kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa dan kesalahan kita.
Yang kedua adalah kita mohon kepada Allah agar Allah tidak membuka aib kita. Terlalu banyak dosa dan kesalahan kita. Bisa jadi di layar televisi atau di media sosial penampilannya laksana seperti pahlawan, seperti pemersatu di negeri tercinta ini, seperti mencintai NKRI. Tetapi ingat, kalau Allah buka aibnya itu akan ketahuan. Oleh karena itulah, hadirin sekalian, jamaah yang berbahagia, mari kita sadari bahwasanya sekecil apapun kesalahan yang ada pada kita, aib yang ada pada kita, ketika Allah masih memberikan itu kepada kita, mari sama-sama kita bertobat dengan tobat yang sebenarnya. Jangan sampai nanti Allah buka aib kita, Allah buka aib kita di depan orang umum sehingga diketahui orang banyak. Akhirnya itu akan mengarah kepada istidraj yang sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin wa la taj'al munafiqin adh-dhalimin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farij matal kufril musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.